Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Putri Valencia Ninobais akan memaparkan materi tentang cascading tujuan sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pertama, Kepala Badan. Dengan sasaran terwujudnya integritas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik. Indikator nilai akuntabilitas pemerintah daerah atau SAKIP. Yang kedua, Kepala Badan dengan sasaran yang pertama, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan indikator presentasi indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD. Yang kedua, nilai SAKIP Bapeda. Di sini terdapat 3 bidang dengan sasaran dan indikator yang berbeda. Bidang pertama yaitu bidang perencanaan makro, pembiayaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan sasarannya meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan pengendalian penganggaran serta perencanaan makro. Dengan indikator yang pertama, presentasi konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Restra dengan RPJMD. Yang kedua, terlaksananya sinergitas dan harmonisasi RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Yang ketiga, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Dan yang keempat, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada. Dalam bidang ini terbagi atas 3 subbidang. Yang pertama, subbidang perencanaan makro dengan sasaran meningkatnya proses perencanaan bottom up yang sesuai dengan tahapan. Yang kedua, meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, tersusunnya dokumen perencanaan tahunan tepat waktu. Dengan indikator yang pertama, presentasi kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan yang sesuai dengan time schedule. Yang kedua, presentasi tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistem informasi. Dan yang ketiga, tersusunnya RKPD dan dokumen RPJMD yang berkualitas dan tepat waktu. Dalam subbagian ini, terdapat analisis pembangunan dengan sasaran yang pertama, terkumpulnya bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, terkumpulnya data hasil analisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan anggaran dalam bidang. Dan yang ketiga, terkumpulnya laporan hasil analis atau penelitian dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah draft dokumen, bahan dan data rencana program. Yang kedua, jumlah konsep data yang dianalisa. Dan yang ketiga, jumlah draft laporan hasil analisa. Yang kedua, Kepala Subbidang Data dan Evaluasi dengan sasaran tersedianya data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD serta tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator yang pertama, jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Yang ketiga, Kepala Subbidang Pembiayaan Pembangunan dengan sasaran terlaksananya sinergitas dan harmonisasi alokasi pendanaan APBD dan APBN terhadap kegiatan dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional daerah. Dengan indikator yang pertama, jumlah dokumen hasil musrengbang RKPD. Yang kedua, waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan, penganggaran pembangunan daerah terhadap anggaran pusat dan provinsi. Bidang kedua,
ada bidang infrastruktur dan ekonomi dengan sasaran sebagai berikut. Meningkatnya konsistensi perencanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan OPD atau Renstra dan Renja bidang infrastruktur dan ekonomi. Dengan indikator yang pertama, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada. Bidang kedua, ada bidang infrastruktur dan ekonomi dengan sasaran sebagai berikut. Meningkatnya konsistensi perencanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan OPD atau Renstra dan Renja bidang infrastruktur dan ekonomi. Dengan indikator yang pertama, presentase Renstra PD mitra kerja bidang infrastruktur dan ekonomi yang baik atau memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat. Bidang ini juga terdapat 3 kepala sub. Yang pertama, kepala sub bidang ekonomi dengan sasaran terlaksananya koordinasi, pengendalian, evaluasi DAK, dan pelaporan kinerja pada urusan perencanaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, dan energi sumber daya mineral yang disampaikan tepat waktu. Dengan indikator yang pertama, jumlah dokumen perencanaan di bidang perekonomian. Yang kedua, ada kepala sub bidang pertanian dan perikanan dengan sasaran tersedianya rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan pertanian, pangan, dan perikanan. Dengan indikator yang pertama, waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA. Yang kedua, jumlah dokumen perencanaan kewilayahan. Yang ketiga, ada kepala sub bidang infrastruktur, penataan ruang, dan komunikasi. Dengan sasaran tersedianya proposal usulan penyediaan air minum, sanitasi pemukiman, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja sub bidang infrastruktur, keciptakaryaan, bidang penataan ruang, dan komunikasi di bidang lingkungan hidup, kehutanan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pekerjaan umum dan penata ruang, perhubungan, perumahan yang disampaikan tepat waktu. Dengan indikator yang pertama, jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan. Yang ketiga, bidang sosial dan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya konsistensi perencanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan ODP atau Renstra dan Renja bidang sosial dan pemerintahan. Dengan indikator yang pertama, presentasi Renstra PD mitra kerja bidang sosial pemerintahan yang baik atau memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat. Yang kedua, tersedianya rekomendasi hasil koordinasi, perencanaan urusan sosial, dan pemerintahan, serta pada penunjang urusan perencanaan. Pada bidang ini, terdapat 3 sub kepala bidang. Yang pertama, kepala sub bidang sosial dengan sasaran terlaksananya pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan kearsipan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan dan sosial yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu. Dengan indikator yang pertama, koordinasi perencanaan OPD, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. A.
laporan konvergensi stunting Kabupaten Sinjai. B. Matriks target pencapaian indikator TPB atau SGD. 2. Laporan penyelenggara kabupaten atau kota sehat Kabupaten Sinjai. Yang kedua, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dengan sasaran tersedianya pengendalian, evaluasi kegiatan dan pelaporan kinerja pada urusan administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman, kesekretariat DPRD, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemerintah umum yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu. Dengan indikator yang pertama, laporan Musrengbang Anak Kabupaten Sinjai tahun 2022. Yang kedua, laporan pelaksanaan KLA Kabupaten Sinjai. Dan yang ketiga, laporan PPRG Kabupaten Sinjai. Yang ketiga, Kepala Sub Bidang Hukum, Organisasi dan SDM dengan sasaran tersedianya rekomendasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja sub bidang hukum, organisasi dan SDM. Demikian hasil pemaparan materi saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dengan indikator yang pertama, jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pekerja laporan pada urusan penunjang Bapeda, Bapenda, BPKAD, urusan pengawasan, Inspektorat Daerah, Kesekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu. Yang kedua, jumlah dokumen perencanaan OPD Mitra Kerja Sub Bidang Hukum, Organisasi dan HAM. Demikian hasil pemaparan materi saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.